Yoho, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama semua selalu dalam keadaan yang baik-baik saja. Manga One Piece saat ini memang sedang menggila, di mana Eiichiro Oda akhirnya memilih alur cerita di mana sang tokoh utama yakni Luffy ternyata pengguna buah setan yang tidak sembarangan. Ya, buah setan Mythical Zoan Hito Hitonomi model Nika. Jadi, hal yang akan kita bahas kali ini adalah kaitan antara Nika dan harta karun One Piece. Jadi, tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. Mythical Zoan Hito Hitonomi model Nika. Mungkin pantas untuk dikatakan bahwa buah setan yang satu ini adalah buah setan paling langka yang ada di jagat One Piece saat ini, di mana secara peringkat, buah setan tipe Zoan Mythical itu merupakan buah setan yang lebih langka bahkan dibandingkan dengan buah setan tipe Logia. Hal ini terungkap ketika buah setan Mythical Zoan Phoenix Marco diperlihatkan pada perang besar Marineford. Dan terlebih untuk buah setan Mythical Zoan Hito Hitonomi model Nika ini, menurut perkataan Gorosei, buah setan ini tidak pernah bangkit selama 800 tahun terakhir. Dan pemerintah dunia merasa buah setan ini selalu melarikan diri dari mereka. Dan saking takutnya pemerintah dunia dengan buah setan ini, mereka sampai memberikan nama palsu untuk buah setan ini, yaitu dengan nama Gomu Gomu no Mi, yang mana memang pemakan buah setan Nika akan memiliki tubuh dengan sifat karet. Kekuatan yang paling konyol. Pada pengungkapan buah setan Nika ini, Gorosei berkata, Hito Hitonomi model Nika penggunaannya akan memiliki tubuh dengan karakteristik seperti karet. Dia akan bertarung dengan penuh imajinasi dan membuat orang tersenyum. Pejuang kebebasan yang dikenal juga dengan Nika sang dewa matahari. Kebangkitannya akan ditandai oleh meningkatnya kekuatan lengan serta kebebasan pada tubuhnya yang seperti karet. Kekuatannya dianggap sebagai kekuatan yang paling tidak masuk akal. Dan pada pertarungan Luffy dengan Kaido selanjutnya, Luffy memperlihatkan teknik-teknik bertarung yang tidak masuk akal, seperti menjadikannya raksasa, membuat Kaido menggelembung dan terbang, menjadikan naga Kaido sebagai tali untuk lompat tali, menunjukkan ekspresi mata keluar. Bahkan orang-orang yang melihat pertarungan ini pun memperlihatkan ekspresi yang sama, yakni matanya keluar. Sama seperti ketika melihat film-film kartun seperti Tom and Jerry. Berbicara tentang kartun, ada salah satu adegan pada One Piece chapter 1045, di mana ketika Luffy terkena serangan bolo Breed Kaido, Luffy menjadi gosong dan terjatuh dari langit. Namun dengan sesaat, Luffy bisa berhenti di udara dan mulai berlari dengan ancang-ancang lari yang sering kita lihat di film-film kartun juga. Bahkan pada chapter 1045, ketika Kaido melihat tingkah laku Luffy, Kaido sampai berkata, seperti buku cerita bergambar saja. Wujud putih Nika. Ketika Yamato melihat hal-hal yang terjadi pada Luffy dalam mode Gear 5 ini, Yamato berkata bahwa rambut dan pakaian Luffy menjadi putih. Jadi entah kenapa Eiichiro Oda memilih Luffy menjadi berwarna putih untuk mode terkuatnya saat ini. Apakah Eiichiro Oda siapkan agar nantinya dikaitkan dengan perwujudan sulong milik suku Ming yang juga berwarna putih? Namun kali ini kami akan mengajukan hal yang lebih menarik tidak masuk akal. Haha, warna putih, kartun dan batu poneglyph. Dalam dunia nyata ada yang disebut dengan Taiko Jidai atau zaman Taiko. Zaman yang terjadi pada waktu yang sangat jauh di masa lalu dari waktu kita sekarang. Pada zaman itu dikatakan ada cerita bergambar yang dikisahkan dengan menggunakan dinding sebagai media untuk penyampaiannya. Mungkin di waktu sekarang kita menyebut cerita bergambar itu sebagai manga. Dan salah satu kisahnya adalah kisah One Piece. Jadi sangat memungkinkan Eiichiro Oda mengambil referensi ini untuk menciptakan konsep adanya manga atau cerita bergambar pada dunia One Piece itu sendiri. Ya, mungkin tidak pada masa Luffy dan kawan-kawan saat ini hidup, tapi entah pada masa 800 tahun yang lalu atau jauh sebelum waktu itu, pada dunia One Piece ada suatu kisah cerita bergambar yang ingin dipopulerkan. Dan kisah itu adalah Nika sang dewa matahari.
yang mungkin dalam kisah ini misi utamanya adalah mengajak para pembacanya untuk melakukan pembebasan khususnya kepada para budak, yang mana hal ini akan bisa membuat dunia jungkir balik. Dan tidak hanya itu, pada kisah nikah sang dewa matahari ini tersisipkan juga unsur-unsur gag manga atau cerita komedi seperti kartun yang bisa membuat pembacanya tertawa. Dan kisah dari nikah sang dewa matahari ini sangat memungkinkan ditulis pada suatu dinding, atau jika pada dunia One Piece-nya ada satu media yang cocok untuk membuat cerita bergambar, yakni pada dinding batu poneglyph. Jadi dengan adanya konsep kisah nikah sang dewa matahari ini yang benar-benar ada di dunia One Piece pada zaman dahulu, kisah ini kemudian diwujudkan dalam bentuk buah setan tipe Mythical Zoan Hito Hitonomi model Nika, yang mana menjadikan Nika memiliki kemampuan yang tidak masuk akal, yakni seperti kartun, dan bisa membuat semua orang tersenyum. Dan dari alasan inilah juga kenapa ketika Luffy dalam mode nikahnya, Luffy akan berubah menjadi berwarna putih, karena memang penggambaran manga atau kisah bergambar hanya dalam bentuk warna hitam dan putih. Dan hal itulah yang menjadi alasan kenapa Nika berwarna putih. Harta karun Joy Boy dan kisah Sun God Nika. Ketika bajak laut Roger sampai ke Pulau Laftel dan menemukan One Piece, nakama masih ingat apa yang dilakukan oleh mereka. Ya, mereka semua terlihat tertawa terbahak-bahak. Dan pada akhirnya Roger memutuskan untuk memberi nama pulau itu dengan nama Pulau Laftel atau kisah tawa. Dengan konsep adanya kisah Sun God Nika pada dunia One Piece, bagaimana jika hal yang dilihat oleh Roger adalah bebatuan poneglyph yang berisi kisah bergambar Sun God Nika yang ditinggalkan oleh Joy Boy, yang mana ketika Roger dan awak kapalnya membaca kisah itu, mereka tertawa terbahak-bahak. Jadi jika dengan teori ini bisa disimpulkan bahwa harta karun One Piece adalah harta peninggalan Joy Boy tentang kisah bergambar bergenre gag atau kartun komedi yang bercerita tentang pembebasan para budak. Dan dengan hal itu dipercaya bisa menjungkir balikan dunia. Dan kisah ini membuat Roger serta kawan-kawan tertawa terbahak-bahak ketika membacanya. Jadi mungkin sekian dulu untuk diskusi kita kali ini. Bagaimana menurut nakama semuanya? Silakan tulis pendapat atau koreksi nakama semua di kolom komentar di bawah. Jadi, kami Diskusope dan terima kasih banyak.